Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Grace Marcella, NIM 6301420024 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Rombel B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi atletik yang telah disampaikan Bu Adiska atau yang telah diajarkan Bu Adiska kepada saya, yakni lompat tinggi. Sebelumnya, lompat tinggi adalah salah satu jenis olahraga cabang atletik di mana sang atlet harus melompat setinggi-tingginya melewati misar atau palang tanpa bantuan alat dan tanpa menyatukannya dengan berbagai gaya, yakni gaya straddle, gaya gunting, gaya sisi, gaya flop, dan gaya lainnya. Tapi yang saya bahas di sini hanya salah satu dari gaya tersebut saja, yakni gaya flop, karena yang diajarkan Bu Adiska pada saya hanya gaya flop. Untuk melakukan lompat tinggi gaya tersebut, kita harus memperhatikan tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Bagaimana sih tahapan-tahapan dari lompat tinggi gaya flop ini? Tahapan-tahapan tersebut itu ada 4. Yang pertama awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga melayang, dan yang keempat mendarat. Yang pertama awalan. Awalan dilakukan dengan berlari secepat mungkin atau dengan kecepatan tinggi, lari sprint gitu, dengan arahnya itu melengkung atau membentuk setengah lingkaran dari pusat dari pojok depan berlari serong menuju mistar. Pada saat awalan ini tolakan juga berpengaruh. Jadi kalau pada saat kita tolakan menggunakan kaki kanan, kita memulai langkah itu menggunakan kaki kiri. Nah, jika tolakan kita menggunakan kaki kiri, berarti kita langkah awal itu menggunakan kaki kanan. Seperti itu. Yang kedua ada tolakan. Nah, tolakan itu dilakukan dengan kaki yang terkuat. Jadi kalau kaki terkuat kita kanan, kita menggunakan tumpuan kanan. Jika kaki terkuat kita kiri, kita menggunakan tumpuan kaki kiri. Nah, pada saat melakukan tumpuan atau tolakan ini, posisi badan kita sejajar dengan mistar dan mengambil tumpuannya itu dari pinggir mistar, bukan di tengah mistar. Karena untuk memungkinkan pada saat kita mendarat itu, kita mendaratnya di tengah matras. Kalau kita mengambil tumpuannya di tengah, kan itu nanti kita jatuhnya ke pinggir matras, jadi nggak epic lah. Yang ketiga melayang. Nah, pada saat melakukan tumpuan, tubuh secara bersamaan diputar ke belakang, membelakangi mistar. Jadi pada saat kita melayang itu, badan kita tuh menghadap ke atas, dan yang berhadapan dengan mistar itu punggung kita tuh berhadapan dengan mistar. Kemudian diikuti dengan kaki diangkat ke atas, kaki mengikuti gerak melayangnya tersebut, gerak melentingnya itu. Yang keempat mendarat. Pada saat mendarat itu menggunakan punggung sebagai tumpuan, yaitu jadi gini, bagian tubuh yang pertama kali dijatuhkan pada saat mendarat itu punggung, bukan pantat ataupun kepala. Kan kalau sudah menjatuhkan punggung, nanti otomatis kaki juga akan ikut terangkat, jadi tidak akan menyenggol mistar. Selanjutnya itu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan atlet dalam melakukan lompat tinggi gaya flop ini. Yang pertama, awalan yang kurang baik. Jadi awalannya itu mengambil ancang-ancang awalan itu terlalu ke samping, mengambil pusat ancang-ancang dari awalan itu terlalu ke samping gitu. Yang kedua, sang atlet itu larinya ragu-ragu atau nggak mantep. Harusnya kalau udah lari itu harus mantep, tep gitu loh, nggak ada pikiran, nggak ada apa-apa gitu, harus mantap. Yang ketiga itu salah mengambil tumpuan. Jadi kalau biasanya atlet tersebut seharusnya menggunakan tumpuan kaki kanan, dia menyatukannya pakai kaki tumpuan kiri, jadi salah. Itu juga bergantung pada saat kita melakukan awalan, jadi salah memperhitungkan awalan. Seharusnya pada saat lari awalan itu perhitungannya tuh harus genap larinya, kayak
yang pernah Mbak Adiska sampaikan itu sih, larinya itu harus dalam hitungan genap supaya jatuh kaki tumpuannya itu pas. Nah yang keempat pada saat apa ya, pada saat melentingkan badan itu tubuh kurang berani melentingkan badan, jadi melentingnya nanggung. Yang kelima, kaki apa ya, pada saat tumpuan kaki itu sudah diputar, jadi badan sudah membelakangi mistar. Seharusnya kan kalau tumpuan tuh kakinya nggak usah diputar keluar, jadi cuman tumpuan tek, baru badan yang diputar ke belakang membelakangi mistar. Terus yang keenam, pada saat mendarat itu biasanya tuh sering menggunakan pantat, padahal di gaya flop ini harus menggunakan punggung sebagai tumpuan, seperti itu. Nah, oh ya, kurang satu lagi, pada saat tumpuan itu biasanya sang atlet itu melakukan tumpuannya itu jaraknya terlalu dekat dan atau terlalu jauh dari mistar. Harusnya kan harus pas, jaraknya harus pas gitu. Selanjutnya yaitu peraturan dalam lompat tinggi. Yang pertama, sang atlet itu harus melewati palang atau mistar dengan ketinggian yang telah ditentukan oleh juri tanpa menjatuhkannya. Yang kedua, pada saat melakukan take off atau melakukan tumpuan itu hanya boleh menggunakan satu kaki, bukan dua kaki. Jadi nggak boleh pakai dua kaki, harus salah satu kaki saja yang paling kuat. Yang ketiga, ketinggian mistar itu ditentukan oleh juri, jadi kita boleh menerimanya ataupun boleh menolaknya. Yang keempat, jika atlet gagal melewati palang sesuai dengan ketinggian yang telah ditentukan, maka atlet tersebut dikatakan gagal atau didiskualifikasi. Yang kelima, pemenang ditentukan dengan lompatan yang paling tinggi. Jadi kalau atlet tersebut lompatan paling tinggi, dia yang dinyatakan menang. Tetapi kalau hasilnya seri, maka bisa dilakukan dengan menghitung kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh atlet tersebut yang paling sedikit. Jadi yang menang itu yang kan dihitung kesalahannya yang paling sedikit, berarti atlet tersebut yang menang. Tapi kalau hasilnya seri lagi, maka bisa dilakukan, atlet tersebut harus melakukan take off gitu. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana lompat tinggi. Yang pertama itu ada lapangan atau jalur awalan atau daerah awalan. Itu jalur ancang atau jalur ancang itu jaraknya tuh 20 meter sampai 25 meter lah. Jadi kita mengambil ancang lari itu tuh dengan jarak 20 meter atau 25 meter. Yang kedua yaitu daerah take off atau tempat kita melakukan tolakan. Nah, daerah tersebut itu memiliki kemiringan maksimal 1:250 dari ke arah pusat mistar. Jadi 1:250 ke arah pusat mistar itu maksimalnya, jadi nggak boleh lebih dari jarak tersebut, tidak boleh lebih dari 1:250. Yang apa ya tadi? Selanjutnya berarti yang ketiga ya, yang ketiga itu tiang penyangga. Berarti kalau lompat tinggi itu kan ada kalau mistar. Nah, di antara mistar ini kan pasti ada tiang tinggi dua ini yang berbentuk vertikal ke atas, itu yang tinggi. Nah, itu tuh biasanya terbuat dari bahan apa saja, yang penting itu kokoh dan kuat. Nah, panjang dari tiang tersebut itu minimal 2,5 meter, itu minimal. Jadi kalau lebih nggak apa-apa. Nah, yang keempat ada mistar itu sendiri atau palang. Palang itu terbuat dari bahan kayu, metal atau bahan lainnya, bahan tipis lainnya, yang penting ringan. Jadi beratnya tuh maksimal 2 kg, itu maksimal. Soalnya kalau mistar itu harus ringan sih beratnya. Terus panjangnya itu, panjang mistar atau panjang palang itu 3,93 meter sampai 4,2 meter. Dan permukaannya itu harus berbentuk datar. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai lompat tinggi gaya flop.
Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.